Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil mayamin. Mari kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, hari ini kami hadir lagi di Daras TV untuk menemui ikhwan wa akhwati fillah. Mudah-mudahan antum semua sehat dan berada di dalam kebaikan, insyaallah. Ada metode pendidikan para sufi yang menarik. Dia ketika mengajari orang-orang atau masyarakat atau para murid-muridnya di Sawiyah, dia banyak bercerita, banyak memberi iktibar, atau dia beranalogi dan lain-lain sebagainya. Ini pendidikan yang sangat menarik. Untuk itu, di saat ini kami ingin bercerita kepada antum semua. Mudah-mudahan kita ini bisa mengambil iktibar. Diceritakan bahwa ada seseorang yang kaya raya. Ketika dia hendak meninggal dunia, dia berwasiat kepada keluarga besarnya bahwa siapa saja yang bisa menemani aku semalam di malam pertama di bawah kubur, maka saya akan berikan separuh kekayaan saya. Maka berkumpullah keluarga untuk menanyai mereka semua, siapa yang ingin menemani keluarga yang kaya raya ini. Ternyata tidak ada yang siap. Tapi berita ini tersebar ke kampung sebelah. Maka ketika dia meninggal, datanglah seorang yang miskin, yang tidak mempunyai harta, kecuali hanya seutas tali yang ada di rumahnya. Karena pekerjaannya adalah seorang tukang panggul. Talinya itu dipakai untuk mengikat. Maka dia datang ke keluarga yang ditimpa musibah meninggalnya sang orang kaya ini. Dia datang bahwa saya siap untuk menemani semalaman di dalam kubur itu. Dan si miskin ini sudah berpamitan kepada keluarganya bahwa tidak ada susahnya untuk menemani. Kita juga orang miskin, tidak memiliki harta apa-apa. Nah, lalu ketika upacara pemakaman itu sudah diturunkan dan si miskin juga diberi tempat di sisinya itu dengan agak lebaran dan diberi ruang pernapasan untuk dia agar dia bisa terselamatkan. Nah, maka ditimbunglah keduanya ini di dalam kubur. Ternyata pada malam hari itu datanglah makhluk yang besar untuk menanyai mereka. Ternyata itu adalah malaikat. Malaikat itu berkata bahwa engkau belum meninggal. Di sisimu adalah orang yang sudah meninggal. Lebih baik aku menanyai dulu engkau. Karena orang meninggal ini sudah ada di tangan saya. Maka ditanyalah satu tukang panggul ini, dari mana engkau mendapatkan tali? Berapa harga yang engkau belikan? Apakah engkau belinya dengan jujur? Ataukah engkau belinya dengan harga yang curang? Apakah engkau tahu bahwa pedagang tali itu memiliki keluarga yang memiliki keperluan sehingga engkau tidak perlu menawarnya? Berbagai pertanyaan terhadapnya tentang tali ini. Dia tidak bisa menjawab karena merasa ketakutan dan rumitnya untuk menjawabnya itu. Singkat cerita,
terbitlah matahari di sebelah timur, sehingga keluarga yang kaya raya ini pada datang untuk menggali kuburan orang yang miskin ini. Lalu mereka diangkat naik, mendapatkan ucapan-ucapan selamat. Selamat, engkau sudah menjadi orang yang kaya, karena kami akan menyerahkan separuh harta dari keluarga. Apa kata si tukang panggul ini? Payah, ambillah hartamu, aku tidak butuh. Orang pada kaget dan heran. Kenapa engkau tidak mau menerimanya? Saya hanya memiliki seutas tali, dan pertanyaannya itu sampai terbitnya matahari. Dari semalam sampai terbitnya matahari. Inilah perkara sampai saya menolak itu. Bagaimana kalau harta yang berlimpah yang ditanyain kepadaku? Seutas tali saja begitu merepotkan aku. Nah, dari cerita ini, sesungguhnya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menggunakan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk membangun diri kita, jiwa kita, agar kita bisa bahagia di dunia wal akhirah. Nah, jadi sesungguhnya bukan kita ingin menolak dunia, bukan. Karena beratnya pertanyaan-pertanyaannya, tetapi membangun hati kita, membangun jiwa kita, sehingga kita bisa bertanggung jawab atas seluruh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 92. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, niscaya kami akan menanyai mereka semua. Jadi seluruh manusia akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang karunia-karunia Allah yang kita terima. Sekalipun nikmat itu yang kita terima sedikit, karena kita berada dalam kemiskinan. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keinginannya Allah, maka itu juga akan mengantarkan kita kepada neraka. Jadi bukan banyaknya nikmat dan sedikitnya nikmat, tetapi yang ada itu adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmatnya Allah yang dianugerahkan kepada kita. Ada anugerah Allah yang datang kepada kita, yang diberikan oleh setiap orang. Seperti misalnya perasaan, pikiran, anggota badan kita. Ini semua sama kita setiap orang. Dan setiap orang harus bertanggungjawabkan. Di kepala kita saja ada pendengaran, ada penglihatan, ada yang disebut dengan lisan, ada yang disebut dengan pikiran. Semuanya ini dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sam'a wal absara wal af'ida kullu ulaika kana mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan kita ini di dalam agama, dididik agar kita bisa bersyukur atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu ada yang bersyukur lisan, ada yang bersyukur dengan hati, dan ada yang bersyukur dengan badan kita. Lisan biasa disebut juga dengan al-imtinan, berterima kasih kepada Allah. Secara hati, maka dia bersyukur kepada Allah ketika dia belajar untuk ma'rifati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai pada titik kerendahan hatinya di hadapan Allah, ketaatannya kepada Allah, dan badan. Kita bersyukur badan itu ketika kita melakukan seluruh syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, terminologi syukur itu adalah menggunakan anugerah yang kita terima dari Allah, baik perasaan, pikiran, dan anggota badan, sesuai dengan tujuan penciptaannya. Mata, bagaimana Allah tujuannya menciptakannya. Pendengaran, bagaimana Allah menciptakannya dengan tujuannya. Nah, sehingga ketika kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita disebut dengan bersyukur. Lisan kita, Al-Quran berkata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, hendaklah engkau menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa syukur kita, menyebut-nyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata bahwa ya Allah, seluruh apa yang datang kepada kami ini ya Allah, itu berasal dari-Mu ya Allah. Napas kami bisa ditarik dan dihembuskan adalah dari-Mu ya Allah, kekuatan-Mu ya Allah. Bumi ini ya Allah, yang menghasilkan buah-buahan, tanaman-tanaman, dan air, serta udara ya Allah, semuanya adalah karunia-Mu ya Allah. Inilah kekuatan yang masuk dari lisan kita, yang masuk ke dalam hati untuk memahami seluruh apa yang ada di hadapan kita ini, bahwa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi nikmat yang paling lembut, yang mungkin sulit untuk kita mensyukurinya. Misalnya, ada hal-hal yang datang kepada kita yang tidak nyaman, atau kesulitan, atau bencana. Alhamdulillah, kita ini kadang tidak tahu bahwa sesudahnya itu ada berkah. Jadi tersembunyi di dalam kesulitan, ternyata ada karunia yang memiliki berkah yang besar. Maka kita harus berhati-hati. Inilah supaya kita ini senantiasa berada di dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga mengucapkan kepada kita, berfirmannya Allah dalam Alkitab ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian niscaya pada hari itu akan saya tanyakan semua. Akan ditanyakan kita ini tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana nikmat ini kita peroleh? Bagaimana cara memperolehnya? Bagaimana kita menggunakan nikmat itu? Semuanya sesuai dengan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita sesama manusia. Ketika saya memberi seseorang, maka hak saya sudah tidak punya lagi. Misalnya saja saya sedekahi orang dengan duit yang sedikit saja, misalnya 500.000. Lalu orang itu menggunakannya secara apapun, itu tidak ada hak saya lagi, sudah terlepas hak saya. Dia mau menggunakan dalam kebaikan, dia menggunakan dalam keburukan, saya tidak punya hak lagi untuk mengatur mereka, karena sudah menjadi miliknya. Tetapi ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, tidak seperti itu. Karena dialah yang memiliki hak terhadap apa yang kita miliki. Dialah yang menentukan bagaimana kita ini menikmati kehidupan, rezeki Allah, karunia Allah, dan bagaimana cara menyebarkan karunia-karunia itu. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia berikan kita karunia, Dia berikan kita taufik, Dia berikan kita hidayah agar kita bisa melakukan hal-hal yang Dia perintahkan itu. Nah, kalau kita lalai dari kesyukuran, maka bukan berarti bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan karunia kepada kita petunjuk. Enggak. Kita yang membelakangi petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya air, ketika sebuah bola kita tenggelamkan di air, bola itu tidak semua bola itu menjadi basah.
bahagian dalamnya itu tidak basah. Bukan berarti laut yang banyak airnya itu tidak mampu membasahi, tetapi bola itu yang menutup dirinya. Begitu pula kita semua kaum muslimin, ketika Allah ingin memberikan karunia, dia tambahi lagi dengan hidayah, dia tambahi lagi hal-hal yang bersifat batin. Nah, ini. Kalau kita mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau engkau bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku. Tapi kalau kamu kafir, inna adabi lasyadid, maka azabku itu sangat pedih. Nah, ini mengartikan kepada kita bahwa ada dua karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Karunia dunia, karunia akhirat. Karunia bersifat materi, seperti rezeki, makanan, kesehatan, tetapi dia juga memberikan karunia batin, yakni petunjuk, hidayah, berkah. Ini batin. Makanya Allah menegur seluruh kaum muslimin. Dia berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia ini, dan akhirat mereka lalai. Nah, jadi hampir saja kebanyakan manusia itu dia mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala yang bersifat zahir, tapi dia kebanyakan juga lalai terhadap hal-hal yang bersifat akhirat, yang batin. Majlis dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang karunia Allah, nikmatnya Allah, maka sungguh keberlimpahannya begitu luasnya kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada kita ini yang bernama manusia. Maka Allah berkata, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Sekiranya engkau ingin menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak bisa menghitungnya. Sekalipun engkau dibantu dengan alat-alat yang canggih, saking banyaknya kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita ini manusia. Maka untuk itulah mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita ini membuat kita gampang mengingat agar kita bisa membawa diri kita ke dalam kesyukuran. Jadi mari bersyukur secara lisan, bersyukur secara hati, bersyukur secara tubuh kita dari segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, lisan dengan menyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, segala karunia baik yang besar maupun yang kecil, semuanya bermanfaat untuk memajukan jiwa kita menuju kepada kebahagiaan. Yang kedua, zikirnya hati adalah memakrifati Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya Allah, memahami tindakan-tindakannya Allah, memahami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan Allah yang senantiasa menyelesaikannya dari setiap perkara-perkara kehidupan itu. Jadi dialah yang mencarikan jalan keluar terhadap segala problema kehidupan kita. Kalau ini kita pahami, maka kita bisa dianggap sebagai berzikir terhadap hati. Ada juga ulama berkata, dengan berzikir, dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur untuk semua tubuh kita ialah dengan menaati syariat-syariatnya Allah. Betapa banyak kewajiban-kewajiban kita yang telah ditentukan di dalam syariat itu kita mesti mengerjakannya, sehingga kita bisa mensyukuri seluruh pemberian Allah.
khususnya yang ada di dalam tubuh kita ini. Allah lah yang mendistribusikan kepada kita anugerah-anugerah yang datang di hadapan kita, yang sesungguhnya Allah menciptakannya pada tempatnya, tetapi dia mengirim kepada kita ini sehingga menjadi anugerah samawi yang luar biasa, menjadi anugerah langit yang tinggi, karena dia menjadi petunjuk, menjadi pembimbing untuk hati kita semua agar bisa menjadi tinggi derajatnya dan mampu menikmati karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nikmatnya Allah di bumi ini tidak bisa kita syukuri, itu berarti tidak bisa kita nikmati secara batiniah yang bersih. Maka bagaimana mungkin bisa menikmati kenikmatan Allah yang begitu besar di surganya? Itu tidak mungkin, karena begitu indahnya, begitu hebatnya yang disimpankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang bersyukur di atas muka bumi ini. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Mudah-mudahan menjadi persahabatan kita adalah harmonis dan setia dengan Daras TV, agar kita semua bisa sukses dan melanjutkan kegiatan-kegiatan kita kepada yang baik. Maka tidak ada yang beruntung di antara kita. Yang berbicara tidak beruntung, yang mendengarkan tidak beruntung. Yang beruntung di antara kita ialah yang mengerjakan, melakukan. Dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita semua berniat untuk mengerjakan kebajikan-kebajikan dan senantiasa memperbaharui iman kita dengan kalimat La ilaha illallah. Fattaqullaha mastata'tum. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.